Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel yang saya sediakan secara khusus untuk mendiskusikan persoalan-persoalan anak, terutama bagaimana membangun karakter kepada anak. Kali ini saya ingin mencoba mendiskusikan satu cara bagaimana menumbuhkan rasa respek kepada orang lain. Karena dalam hidup kita tidak sendiri, hidup itu harus dibangun saling respek dan saling menghargai dengan orang lain sehingga kehidupan bisa menjadikan kita lebih tentram, lebih damai, dan kita bersama-sama mampu menjaga relasi dengan orang lain, terutama dalam hal yang terkait usaha untuk membangun kepentingan bersama. Sebenarnya ada hal-hal yang menurut saya sangat kecil bisa kita lakukan, tetapi dampaknya sangat besar bagi usaha untuk menumbuhkan karakter respek itu kepada anak. 4 hal yang ingin saya diskusikan pada saat ini juga sebenarnya mungkin banyak dilakukan oleh para orang tua, tetapi tidak ada salahnya pada saat ini saya ingin berbagi lagi hal-hal kecil ini sebagai cara bagi kita untuk menumbuhkan karakter respek, bagaimana anak memiliki kepekaan untuk menghargai sesama. Satu, menurut saya cara yang bisa kita lakukan mencoba untuk mengajari anak bersalaman dengan orang yang dia kenal, terutama lingkungan keluarga kita yang terdekat yang lebih tua. Misalnya ketika nenek datang atau mbah datang ke rumah kita, kemudian anak diajari untuk bersalaman. Ketika ada paman datang ke rumah kita, anak dibiasakan untuk bersalaman, termasuk juga dengan tetangga dan seterusnya. Ini cara untuk menumbuhkan rasa penghargaan dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, ajari anak untuk mengucapkan terima kasih ketika dibantu oleh orang atau diberi sesuatu oleh orang. Rasa terima kasih ini yang kita didikkan dengan tekun kepada anak akan bisa membuat anak memiliki karakter menghargai kepada orang yang telah membantunya. Ini penting karena menurut saya memang dalam kehidupan kita usaha untuk saling bantu harus kita lakukan. Dan kita sejak dini, sejak usia anak itu masih kecil, kita sudah membiasakan bagaimana anak memiliki kepedulian kepada sesama, termasuk juga mengucapkan terima kasih ketika dibantu oleh orang atau diberi sesuatu oleh orang. Yang ketiga, ajari anak untuk mengucapkan permisi ketika lewat di depan orang, terutama kalau sekiranya ketika lewat di depan orang mengganggu orang tersebut. Misalnya dalam acara-acara pertemuan, dalam acara-acara keluarga, ketika ada tamu dan seterusnya, anak mau lewat di depan tamu, maka ajari untuk mengucapkan permisi. Ini sebenarnya dalam tradisi masyarakat kita sudah dilakukan oleh orang tua kita dulu atau semasa saya masih anak-anak, di mana orang tua mengajari kepada saya, juga dilakukan oleh teman-teman saya ketika menaiki sepeda lewat di depan orang tua. Kita dulu diminta untuk turun sebagai bentuk dari penghargaan kepada orang tua itu. Permisi ini menjadi penting karena ini juga akan bisa menumbuhkan rasa respek dan menghargai orang. Yang keempat, ajari anak minta maaf ketika melakukan kesalahan. Mengajari hal ini menurut saya tidak mudah memang, karena ketika minta maaf ada ego yang tumbuh di situ. Ada kecenderungan setiap orang tidak mau disalahkan dan selalu mengakui sesuatu yang dia lakukan sebagai benar. Tetapi kalau kita sejak dini mengupayakan bagaimana mendidik anak untuk selalu minta maaf ketika melakukan kesalahan, maka ini akan menjadi karakter yang menurut saya akan bagus tertanam di jiwa anak ketika anak
melakukan perbuatan yang salah atau merugikan orang lain, maka dengan spontan dia akan mengucapkan kata maaf. Nah, hal-hal seperti ini memang menurut saya sangat kecil, tetapi sekali lagi dampaknya sangat besar. Kalau 4 hal ini dilakukan secara terus-menerus, dididikkan mulai sejak usia dini tanpa lelah, maka ini akan terinternalisasi dalam jiwa anak, dan 4 hal ini akan secara spontan dilakukan anak ketika bertemu terhadap hal-hal yang memang harus direspon seperti itu. Semoga apa yang kita diskusikan, meskipun mungkin ini dibilang kecil, banyak hikmahnya dan banyak manfaatnya kepada kita bersama, dan kita berupaya terus untuk membangun bagaimana karakter anak menjadi baik, dan kita juga terus berdoa semoga anak menjadi soleh dan soleha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.